Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen SDM dan seluruh penonton kawan-kawan dari kelas V51 SDM dan juga penonton yang saya hormati semuanya. Salam kenal, saya Lutfi Pratama. Saya mahasiswa Politeknik Setialan Jakarta mendapat tugas UAS membuat blog mengenai sistem informasi manajemen SDM. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke inti pembahasan dari blog saya yang saya buat menggunakan Blogger. Kita langsung saja lihat blog saya. Ya, di sini ada judul yang terpampang cukup jelas, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Halaman ini dibuat oleh saya sendiri, Lutfi Pratama, dengan ini akun Instagram saya. Kalau mau follow silakan. Di sini ada 4 menu yang saya buat, ada beranda, sistem informasi manajemen SDM, data pegawai, dan absen pegawai. Kita langsung saja masuk ke menu yang pertama, yakni menu beranda. Di menu beranda ini isinya ada biodata diri saya, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, dan juga ada foto. Di sini mohon maaf sekali foto tidak bisa saya tampilkan karena keterbatasan waktu saat mengupload foto. Kita langsung ke menu yang kedua, yakni menu Sistem Informasi Manajemen SDM. Di menu Sistem Informasi Manajemen SDM ini ada penjelasan secara singkat dari saya, secara gamblang, gak gamblang juga tapi singkat, padat, jelas. Yang pertama ada definisi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia HRS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Sistem informasi sumber daya manusia juga memiliki fungsi. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki fungsi-fungsi yang vital, penting untuk memudahkan pekerjaan. Ada beberapa fungsi di sini, yaitu pertama ada fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan, yang kedua ada fungsi efisiensi, yang ketiga ada fungsi rekrutmen dan penerimaan, yang keempat ada fungsi pelatihan dan pengembangan, yang kelima ada fungsi administrasi keuangan, dan yang terakhir ada fungsi pengelolaan kehadiran atau absensi. Bukan hanya cuma memiliki fungsi, tapi ada juga manfaat dari fungsi tersebut. Selain memiliki fungsi juga, sistem informasi manajemen sumber daya manusia ini juga memiliki manfaat. Nih, manfaatnya diantaranya ada 4. Yang pertama, penghematan waktu. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, data ini akan tersimpan dengan aman di dalam sebuah bank data atau sebuah sistem di komputer. Dan yang terakhir, memudahkan pegawai mengakses informasi karena secara siapapun itu yang memiliki internet bisa mengakses yang namanya sistem informasi. Berikutnya saya akan memberikan contoh penerapannya di dunia kerja. Saya ambil contoh penerapan sistem informasi SDM di organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Misalnya contohnya absensi pegawai. Kehadiran maupun absensi ini merupakan parameter dari kedisiplinan suatu pegawai di organisasi atau di perusahaan, baik itu pemerintah ataupun swasta. Selain itu, data absensi ini jika dibuat di sistem informasi maka akan berkaitan dengan proses perhitungan gaji karyawan juga. Maka dari itu pengelolaan absensi dan kehadiran ini dilakukan secara otomatis agar lebih mudah dan untuk menghindari kesalahan dalam menginput data. Karena jika terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan data absen karyawan akan membuat kesalahan pada proses berikutnya.
Jadi kalau proses yang pertama salah, bisa jadi proses berikutnya akan salah atau ngaco, tidak berurutan lagi. Ini akan membuat rumit. Nah, dengan adanya sistem informasi, maka proses-proses yang ngaco itu akan lebih simple, lebih hemat, lebih mudah, dan pastinya data tersimpan dengan aman. Bayangkan, jika perusahaan Anda masih menggunakan cara manual pada saat absensi dan menginput kehadiran karyawan dalam satu periode kerja, tentu saja hal tersebut akan sangat tidak fleksibel di dunia yang modern seperti ini, dan mungkin akan terjadi human error nantinya. Selanjutnya, kita ke menu data pegawai atau menu yang ketiga. Ya, sekarang kita di menu yang ketiga, yakni menu data pegawai. Di sini saya membuat seperti ini menggunakan set atau spreadsheet, Google Spreadsheet. Ya, jadi seperti ini. Dari sini, ini saya salin di menu file. Lalu saya bagikan, publish ke web, dan sematkan. Di sini nanti muncul tautan nantinya di sini seperti ini. Ini karena saya sudah mempublish, jadi seperti ini yang muncul. Nanti di sini muncul tuh kayak HTML gitu. Ada kayak HTML alamat atau apa ya, kode-kode gitu nanti muncul di sini. Lalu nanti saya salin ke ini blog saya, dan nanti munculnya seperti ini. Jadi disalinnya seperti ini. Di beranda. Nah, ini HTML tuh seperti ini. Lalu data pegawai juga pakai HTML seperti ini. Ini kita salin dari yang tadi, tinggal salin aja. Lalu ukurannya juga kita bisa sesuaikan di sini. Ukurannya itu bisa bebas sesuka hati kita. Oke. Mungkin sudah familiar dengan bentuk seperti ini. Ya, ini adalah Google Form. Biasanya kita kalau absen kuliah itu pakai Google Form. Ya, sederhana memang, tapi cukup membantu. Simple, mudah. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti spreadsheet tadi. Jadi kita buat dulu di Google Form. Formatnya seperti ini, ada nama, ini diisi sesuai nama yang tadi, ada nomor induk, unit kerja, jabatan, jam kerja, pagi atau siang, tanggal absen, tanggal berapa, kehadiran, statusnya hadir atau dinas luar atau izin atau sakit atau yang lainnya bisa dituliskan lalu dikirim. Dan notes, di sini ada catatan, jika tidak mengisi daftar kehadiran maka itu dianggap tidak hadir. Jadi ada sedikit ancaman ya yang membangun supaya para pegawai ini absen itu penting. Ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi itu adalah blog saya yang saya buat sangat sederhana menggunakan Blogger. Kedepannya saya punya harapan bisa bikin blog yang lebih keren lagi, tidak menggunakan Blogger. Mungkin saya bisa rancang sendiri blog saya sesuka hati, namun saya terus menggali ilmunya. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.